Halo para bos, selamat datang di Ngurus Bisnis, tempat di mana kita nggak sekedar ngomongin teori, tapi bedah cara dapat duit dari masalah hidup. Minbis mau nanya nih, lu pernah nggak ngerasa pengen banting HP, ngelempar piring, atau nendang meja gara-gara diputusin pacar atau abis dimarahin bos yang mukanya kayak kanebo kering? Pernah kan? Tapi masalahnya, kalau lu lakuin itu di rumah, yang ada lu malah tambah stres karena harus beli barang baru dan nyapu pecahannya sendiri. Nah, di Italia, ada orang-orang pinter yang ngelihat emosi negatif lu itu sebagai tambang emas. Nama bisnisnya Rage Room atau Camera della Rabbia. Di sini, lu bukannya dilarang ngamuk, malah disuruh ngamuk. Lu bayar ratusan ribu sampai jutaan cuma buat masuk ke sebuah ruangan, dikasih pemukul besi, dan lu bebas hancurin apa aja yang ada di depan mata lu. Dari botol kaca sampai TV tabung segede gaban, sikat abis. Minbis tahu apa yang ada di otak para bos. Receh banget bisnisnya, cuma jualan barang rongsok buat dihancurin. Eits, jangan salah, bisnis ini lagi booming di Italia dan seluruh Eropa. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang itu makin stres dan mereka rela bayar mahal buat legalitas menjadi barbar selama 30 menit. Di video kali ini, Minbis bakal bongkar gimana sih hitungan cuannya, dari mana mereka dapat barang-barang rongsok itu, dan yang paling penting, apakah bisnis ngamuk terorganisir ini bakal laku kalau dibuka di Indonesia yang orangnya katanya ramah, tapi aslinya hobi emosi di kolom komentar. Kita bahas secara frontal. Stay tuned, jangan di-skip atau lu bakal selamanya nahan emosi sampai jerawatan. Oke para bos, mari kita bedah logikanya. Di Italia, tempat kayak Rage Room ini bukan cuma buat seru-seruan, tapi udah jadi industri kesehatan mental alternatif. Kenapa bisa cuan gede? Karena modalnya itu sampah, tapi jualannya adalah pengalaman. Minbis kasih tahu rahasianya. Barang-barang yang dihancurin itu rata-rata didapat dari mana? Dari tempat pengepul rongsokan, kantor yang mau buang printer rusak, atau hotel yang mau ganti set piring lama. Harganya murah banget, bahkan seringnya gratis karena kita bantu bersihin gudang mereka. Tapi begitu masuk ke Rage Room, barang rongsok itu berubah jadi aset berharga yang siap lu tebus buat dihancurin. Di Italia, paketnya macam-macam. Paket galau ringan isinya cuma botol-botol kaca. Tapi kalau lu lagi murka tingkat dewa, lu bisa ambil paket sultan yang isinya set komputer, TV, sampai perabotan kayu. Harganya bisa tembus 50-100 euro per sesi. Bayangin, lu bayar 1,5 juta rupiah cuma buat olahraga jantung selama 20 menit. Cuan gak tuh? Keunggulan bisnis ini adalah low maintenance. Lu nggak perlu karyawan yang punya gelar S2 buat jagain ruangan. Lu cuma butuh ruangan yang kedap suara, alat pelindung diri, helm dan baju proyek biar pelanggan nggak luka-luka, dan playlist lagu heavy metal yang kencang. Sisanya, biarin pelanggan lu yang kerja keras ngancurin barang. Lu tinggal duduk manis sambil dengerin bunyi prang yang artinya duit masuk. Bahkan Minbis lihat mereka pinter banget bikin upselling. Mau nambah durasi? Bayar lagi. Mau direkam pakai GoPro biar bisa pamer di sosmed kalau lu lagi liar? Bayar lagi. Mereka nggak cuma jual jasa banting barang, tapi mereka jual konten dan pelepasan emosi. Di dunia yang makin penuh tekanan ini, orang nggak sayang keluar duit asal hatinya plong. Logikanya simple bos. Manusia itu punya insting merusak yang biasanya ditekan sama aturan sosial. Nah, bisnis ini memberikan ruang aman buat insting itu. Lu nggak bakal dipenjara, lu nggak bakal dibilang gila, lu malah dibilang cool. Inilah yang disebut mengubah masalah psikologis menjadi peluang ekonomis. Sekarang kita bicara realita. Apakah bisnis Rage Room ini layak buka cabang di Indonesia? Jawaban Minbis, potensinya gede banget. Kenapa? Karena jujur aja, orang Indonesia itu tingkat stresnya udah di level hampir meledak, tapi sering nggak punya tempat pelampiasan yang sehat. Kita ini bangsa yang dididik buat selalu sabar dan nerimo. Tapi lihat dong di jalan raya, senggolan dikit, bacok. Di media sosial, beda pendapat dikit, maki-maki. Itu tandanya apa? Banyak emosi yang terpendam. Daripada emosi itu dipakai buat berantem di jalan yang bikin masuk penjara, mending lu bayar buat ngancurin printer rusak di Rage Room kan? Apalagi kalau para bos buka bisnis ini di Jakarta. Targetnya siapa?
karyawan SCBD yang tiap hari kena burnout, atau mahasiswa tingkat akhir yang revisinya ditolak terus sama dosen. Lu bungkus dengan konsep yang instagramable, kasih seragam keren buat difoto, Minbis jamin bakal viral, dan antriannya bakal ngalahin antrian sembako. Kuncinya cuma satu, keamanan. Jangan sampai pelanggan lu malah berdarah-darah karena kena serpihan kaca. Pastikan SOP-nya ketat. Kalau lu bisa jamin itu, lu bukan cuma jualan tempat ngamuk, tapi lu jualan kesehatan mental yang seru dan beda dari yang lain. Kesimpulannya, bisnis pecahkan barang ini adalah bukti kalau amarah pun bisa jadi berkah kalau lu tahu cara ngurusnya. Sekian bedah bisnis dari Minbis hari ini. Jangan lupa like, komen ide bisnis gila apa lagi yang harus kita pretelin, dan jangan lupa subscribe biar lu makin pinter nyari celah cuan. Minbis pamit, salam sukses, adios.